Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan kembali kita ajak Anda ngobrol bersama dengan Bung Rocky. Seperti biasa Bung Rocky sedang dalam perjalanan ini ya Bung Rocky ya, jadi Oke, suaranya mungkin agak putus-putus ya. saya lagi di kereta, jadi sinyalnya agak buruk di perjalanan dari Budapest ke Wina. Tetapi, oke, poinnya adalah bahwa Anies ambisinya akan dibatalkan oleh fakta bahwa dia tidak punya partai, sehingga PKS akhirnya memutuskan untuk ambil dari kalangan sendiri kan. Dan Hmm. betul bahwa PKS dalilnya tepat, dia partai yang signifikan hadirnya di DKI. Karena itu dia mau uji apakah dia mampu untuk menyelenggarakan pemerintahan DKI hanya berdasarkan kapasitas dia sebagai partai yang secara legitimasi ada di DKI, itu aja. Tetapi Hmm. Anies harus deal lagi dengan Nasdem, deal dengan partai lain mungkin, apa bahkan dengan PDIP. Tetapi yang udah pasti bahwa Anies tidak akan dapat dukungan dari PKS. Itu bukan sekedar membuat dia kehilangan orientasi, tetapi sayap-sayap yang tadinya mengupayakan Anies untuk diadu lagi dengan dengan Jokowi, akhirnya batal tuh. Jadi dari awal kita tahu bahwa ambisi Anies akan dibatalkan oleh sistem formalnya tuh. Sistem politik formal, yaitu mesti ada persyaratan-persyaratan partai, dukungan, koalisi, dan sebagainya. Hmm. Iya. Oke. Tetapi kan PKS sendiri sebenarnya Pak kursinya juga tidak cukup, Bung Rocky. Dan dari sisi eh, kandidat yang diusungkan juga tidak seksi untuk partai-partai lain yang menarik sehingga mau berkoalisi dengan PKS gitu. Saya kira ini juga dilema buat PKS. Itu yang mesti kita baca di print Hmm. lain itu. Kita tahu PKS nggak nyanggup, nggak sampai di situ juga. Sohibul bukan tokoh yang populer di Jakarta. Jadi kita mesti baca bahwa itu semacam umpan atau transaksi yang dibuat antara PKS dan Gerindra mungkin kan, itu intinya. Karena kalau dipaksa Sohibul walaupun dia akan kalah dan dia masih memerlukan koalisi yang lain, tapi dia sudah pastikan bahwa bukan Anies yang akan terusung. Jadi problemnya bukan apakah PKS menang atau tidak di Jakarta, atau apakah PKS cukup kursi untuk mengusung Sohibul. Poinnya adalah mereka tidak ingin mengusung Anies. Itu berarti ada perintah politik kira-kira, atau Nah, ada second opinion di kalangan PKS sendiri. Artinya bagian pragmatis dari PKS mengambil langkah untuk lebih baik menghalangi Anies dan mengajukan Sohibul, walaupun sebetulnya secara politis Anies lebih mampu untuk menarik gerbong PKS. Jadi kita mesti baca itu sebagai bukan lagi kan politik, tapi perintah yang memungkinkan PKS akhirnya membatalkan dukungan terhadap Anies. ya. Dan ini kan menariknya, keputusan ini diambil setelah sebelumnya Presiden PKS sama Saiku mengaku bahwa mereka PKS ditawari menjadi calon wakil gubernur berpasangan Ridwan Kamil yang diusung oleh Koalisi 02. Makanya kemudian orang menjadi curiga, apakah ini cara aman buat ini tetap menjegal Anies tapi dengan cara aman begitu, dengan tidak mendukung Ridwan Kamil tapi tetap maju sendiri, dan itu pun juga akan mengembosi Anies juga kan begitu. Pasti jadi proyek pengebosan tentunya itu dengan alasan alasan PKS legitim, dia perlu kader dari dalam partai itu sendiri untuk diujikan kapasitas kepemimpinannya. Sohibul pasti berhasil di PKS kan, selama Sohibul jadi uh, presiden PKS, dia naikin suara PKS tuh. Jadi itu alasan formilnya tuh. Tapi alasan informil adalah untuk menghalangi Anies. Dan itu yang mesti kita dekati dengan cara membaca di sisi lain kan. Dasar dari kehadiran Anies di DKI itu artinya menantang dinasti Jokowi di 2009. Kan kita udah pernah berkali-kali Anies pasti akan dibatalkan juga di DKI. Dan itu yang saya terangkan dari awal, ambisi pemimpin dari luar aja berpolitik secara non elektoral itu investasi 2-3 tahun ke depan. 2-3 tahun ke depan kalau dia mampu mengorganisir kelas menengah Jakarta, dia pasti dapat tiket oleh partai yang lain. Tapi kalau sekarang bagi Pak Jokowi itu pertaruhkan tuh, dia diizinkan dan lolos, itu artinya komposisi kimia politik Jokowi dan Prabowo nanti akan diganggu oleh Anies, dan itu tidak mungkin. Gangguan di Jakarta itu tidak berefek pada gangguan nasional. Itu simpel itu aja idenya.
Ya, tetapi menariknya di sini PDIP bergerak cepat gitu, meskipun ini belum resmi. Seperti dikatakan Mas Hinton, nggak perlu khawatir karena kalau kursi PKB itu berkoalisi dengan PDIP itu akan cukup untuk mengusung Anies. Itu artinya sebenarnya PDIP juga siap-siap mengincar posisi calon wakil gubernur dari Anies Baswedan ini, dan petanya saya kira menarik sekali, dan PDIP pasti berkepentingan juga untuk mengganggu Pak Jokowi lewat Anies gitu. PDIP akan punya kepentingan itu teorinya, kalau dia punya kepentingan ingin balancing politik di Jakarta itu. Ya. Dan bagi PKS itu lebih ideologis melihat Jakarta itu. PDIP hanya melihat secara pragmatis dan akan terjadi semacam pembelahan pendukung Anies. Hmm. Bila terjadi pembelahan di Jakarta, maka Anies akan dideskripsikan sebagai wakil dari politik. Dan itu akan mengulangi dua tiga tahun lalu itu, atau bahwa Anies adalah wakil politik. Dan PDIP tidak mau mengambil risiko itu. Menurut analisis saya, PDIP melihat Jakarta sekedar ujian pertama untuk melihat, ya, untuk mengukur kekuatan dia dalam persaingan. Ya. Anies itu bukan model yang bisa dibawa sampai tingkat dengan cara berpikir Anies itu. Yes. Kalau dia taruh lagi dia, karena dia mau membuktikan bahwa kemenangan dia di Jakarta secara elektoral suara DPR itu harus dia buktikan dengan menaruh kandidat di situ kan. Jadi Jakarta bagi PKS adalah sesuatu yang harus dihubungkan dengan 2029. Kalau Anies yang ada di Jakarta bagi PDIP, dia tidak hubungannya dengan 2009. Kan nggak mungkin PDIP meninggalkan kader-kader dia sendiri hanya demi Anies di 2009. Jadi sifat PDIP di Jakarta adalah pragmatis. Sifat PKS di Jakarta adalah ideologis. Nah, yang ideologis, begitu kita ngomong ideologis, jadi akhirnya kita mesti lihat tuh, politik memang harus ada basis ideologis yang kuat. Dan di dalam wilayah yang berbeda. Kalau Jakarta, oke, ada ideologi dan kemenangan ideologi PKS bertumbuh memang, tapi tidak signifikan untuk dijadikan acuan nasional kan, itu intinya. Jadi akhirnya kita mesti pastikan bahwa manuver PKS dimaksudkan secara absolut untuk menguji kapasitas kader mereka di Jakarta. Nah itu ditaruhlah orang yang paling bermutu, yang kemarin berhasil meningkatkan suara PKS. Tapi sekali lagi kita mesti itu pastikan bahwa Anies ingin tetap menguji kapasitas Jakarta, karena hanya itu step untuk dia untuk 2009. Dan bagi komposisi politik baru di Jakarta, PDIP tidak mungkin menaruh seluruh kartu ideologis dia pada Anies. Jadi Jakarta itu hanya sekedar percobaan PDIP untuk mengukur apakah proksi Jokowi mampu untuk menahan Anies. Dan bacaan itu yang sekarang dipastikan oleh Jokowi bahwa Anies tidak akan mungkin melampaui kepentingan Jokowi di Jakarta. Karena itu dia dihalangi akhirnya itu. Kita sebut itu dihalangi karena PKS akhirnya memilih Sohibul Iman di situ. Kita lihat peta itu sebagai peta baru. Bagi PDIP, kalaupun dia tidak mampu untuk menghalangi Jokowi di DKI melalui Anies, harusnya dia masih punya kartu yang lebih strategis punya kan. Di DPR itu melalui hak angket kan. Jadi buat saya seharusnya PDIP maksimalkan aja ujian dia pada kekuatan kartu politik Jokowi. Dan itu hanya bisa dimulai kalau ada kesempatan yang diatur secara strategis untuk mencicil proses delegitimasi Jokowi. Jadi angket tetap ditunggu oleh para pengamat politik. Nah sekali lagi Anies, ya oke, silahkan Anies bermanuver di Jakarta, tetapi kemungkinan Anies itu untuk masuk bahkan sebagai calon itu menurut analisa itu akan batal, gagal. Karena Jokowi akan memaksimalkan seluruh kapasitas dia. PKS ada tanda pertama bahwa Jokowi akan memakai keunggulan-keunggulan politik dia di Jakarta untuk menghalangi Anies. Jadi sekali lagi sebutin aja bahwa ini satu drama baru yang akan kita tonton untuk melihat arah politik di 2009. Semua itu adalah hasil kalkulasi Jakarta. Jadi bukan karena kita ingin menghalangi Anies. Fakta yang barusan kita bicarakan itu akan berakhir pada kesimpulan bahwa PKS kira-kira masuk angin untuk gampangnya tuh. Dan PDIP tentu akan cari angin baru, dan angin PDIP juga tidak sanggup untuk dijadikan badai untuk menghalau politik Jokowi di Jakarta.
Ya, kalau ke PKS kemudian masuk angin dan saya membaca semua komentar-komentarnya itu dikaitkan dengan operasinya Jokowi, begitu katakanlah secara tidak langsung mereka menuduh bahwa PKS ini masuk angin karena operasinya Jokowi. Apakah ini juga tidak membahayakan bagi masa depan PKS itu sendiri? Dan tentu saja dampaknya pada pilkada-pilkada di daerah lain yang mengusung calon PKS gitu. Agen Jokowi di PKS pasti ada kan nggak mungkin nggak ada agen Jokowi di PKS waktu dia berlapis-lapis. Tapi dari awal kita deteksi bahwa PKS tetap ada elemen pragmatisme itu. Tentu itu bagian yang bisa kita baca dari bukan segala narasi PKS di dalam pilpres, tapi juga kepentingan PKS untuk tidak terhalau oleh ideologi dia yang agak keras ke kanan kan. Jadi pragmatisme PKS menghasilkan pertambah politik dengan Jokowi kan itu intinya. Jadi tetap kita akan lihat seharusnya PKS tuh dari awal misalnya PKS Jakarta kan mendorong supaya Anies tadi. Tapi saya kira lobby di pusat itu dibatalkan oleh proksi-proksi Jokowi di PKS. Sepragmatisme itu politik di Jakarta. Ya, tetapi apakah tidak terlambat ini kalau PKS sekarang baru berkoalisi dengan dengan Jokowi sekarang ketika Jokowi dia akan sudah meninggalkan jabatannya, bukankah kalkulasinya lebih dengan Prabowo atau dia melihat Prabowo juga bagian satu paket dengan Jokowi gitu? Iya, itu PKS akhirnya nyari profil yang paling memungkinkan dia tetap beredar tuh. Jadi kita sebut aja bahwa memang PKS masuk lagi dalam politik ideologi dengan mengusung kadernya sendiri, tetapi itu tampak depannya, tampak belakangnya tetap ada pragmatisme. Kan kalau kalau PKS betul-betul nekat untuk menguji Jokowi, dia taruh Anies di situ. Itu intinya tuh. Tapi Sohibul itu bukan tokoh yang secara frontal bisa berhadapan dengan Jokowi. Demikian juga kepemimpinan Sohibul di waktu yang lalu itu ada elemen pragmatismenya itu di DPP-nya. Mungkin sekjennya Saudara Habib itu kelihatannya manuver politiknya itu terbaca pragmatis. Jadi tetap ada elemen-elemen di PKS yang tahu bahwa politik itu tidak mungkin dituntun habis-habisan secara ideologis. Kepentingan material, koneksi, bisnis bahkan tuh akan menjadi pertimbangan. Dan itu menjadi watak baru dari PKS. Ya, ini tentu mengapa dan soalnya ini kelihatannya sudah tercium gitu ya oleh para pendukungnya gitu ya. Sekarang karena kalau saya baca komentar-komentarnya itu semua mencurigai semacam itu, walaupun masih banyak yang meminta coba dong sisakan ruang husnuzon lah untuk PKS karena ini mungkin sekadar tawar-menawar supaya dia langsung dapat posisi sebagai wakilnya dari Anies gitu. Iya, kalau dari awal PKS mau beroposisi dia deklarasikan dari awal. Dan tanda kalau dia beroposisi dukung Anies. Selesai masalahnya kan. Jadi bukan dengan alasan ingin siapa yang mau beroposisi. PKS nggak mau beroposisi, keterangan akademis pun bisa kita abaikan menguji seluruh kapasitas dia di Jakarta. Padahal dia cukup signifikan untuk bermain di Jakarta. Jadi sebenarnya simbol oposisi itu sekarang jadinya melekatnya pada Anies ya, karena ini sebenarnya lebih pada personal sebenarnya ya, antara Anies dengan Jokowi gitu, karena Jokowi bagaimana berpikir bahwa Anies itu akan menghalangi ambisi dia untuk melanggengkan kekuasaannya, itu saya kira ya Bung Rocky ya, dinastinya lah sekarang begitu ya. Ya itu ya kita lihat secara tertib ya, PKS ingin beroposisi, harusnya dia mendukung Anies. Ya. Anies ingin berkuasa, harusnya dia memimpin secara non elektoral kan sebagai tokoh oposisi. Jadi kalau dia beroposisi di dalam sistem, dia mesti lakukan manuver baru. Bahkan PKB, sinyal PKB jelas itu kemungkinan besar dia akan bergabung juga dengan PKS, dengan koalisi 02. Prabowo misalnya kan. Jadi tetap koalisi 02. Jadi batas ideologisnya belum terbentuk di Jakarta. Nah ini yang memungkinkan kita menganalisis bahwa PKS Anies juga jadi pragmatis. PDIP juga jadi pragmatis. Jadi nah itulah miniatur politik Indonesia ke depan. Juga saya kira juga di pilkada berikut pola ini akan terjadi. Karena itu kita kembali pada kekuatan civilian value masyarakat sipil, buruh, mahasiswa, akademisi itu yang sekarang justru lagi dapat panggung di mana-mana. Yes. Oke. Kita nolkan ya Bung Rocky ya. Yes, 0%.